Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Sobat Delta Suara Dwija TV Sidoarjo, bersama saya kembali, Suhartati akan berbincang-bincang santai, berbincang ringan bersama seorang sejarawan Sidoarjo yang namanya Pak Karno, yang namanya sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Sidoarjo ini, kita akan bahas tentang Sidoarjo bersama Bapak Soekarno. Nah, Pak nuwun sewu, Bapak sebagai sejarawan, katakanlah sejarawan Sidoarjo gitu ya Pak ya, mohon maaf. Bisa cerita Pak tentang Sidoarjo itu sendiri? Oh ya, oke. Ya. Para pemirsa yang saya hormati, Rayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai penduduk Sidoarjo setidaknya harus tahu tentang daerahnya sendiri. Iya, betul. Ya kan, jangan sampai orang Sidoarjo di tanah Sidoarjo pelongo-pelongo Nggak tahu tentang Sidoarjo. Oleh karena itu saya bacakan, kan saya tulis tadi malam, saya menyiapkan di saya tertulis supaya tidak keliru. Jadi begini, letak geografis Kabupaten Sidoarjo. Di mana sih letaknya? Di mana? Nah, sekarang letak geografis Sidoarjo itu dibentuk tanggal 1859. 1859. Oke. Terletak antara 112,5 sampai 112,9 derajat bujur timur dan 7,3 derajat sampai dengan 7,5 derajat lintang selatan. Iya. Dia cari dari mana itu? Di mana carinya, Bapak? Ini saya mempelajari tentang Sidoarjo itu bermacam-macam sumbernya dan bertahun-tahun. Akhirnya ketemu seperti itu. Kemudian ketinggian dari permukaan laut. Berapa Pak kira-kira? Nah, yang 0,3 meter. Daerah bagian timur yaitu daerah pertambangan dan pantai 29,99%, dan di daerah itu air di daratan semuanya merupakan air asin. Benar. Makanya air di Sidoarjo itu nggak ada yang sejernih yang di Malang gitu ya, nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena unsur garamnya unsur banyak. Garamnya itu yang nggak bisa. Wong saya sendiri untuk minum itu beli. Iya. Tapi untuk sumur nyiram tanaman pakai sumur. Iya. Kemudian 0 sampai 10 meter dari bagian tengah sekitar jalan protokol 40,81% berair tawar. Oh, tapi jadi bukan tawar air minum, bukan. Air tawar yang seger untuk buat mandi gitu aja. Bukan mandi. Okay. Kemudian yang 0 sampai 25 meter daerah bagian barat seluas 29,20% dari total luas Kabupaten Sidoarjo. Orang jajah tahu, kisah ini. Itu saya mempelajari bertahun-tahun. Kemudian luas wilayah. Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil dan padat penduduk di Jawa Timur, yang luas wilayahnya 634,89 hektar atau 634,89 km persegi. Secara geografis Kabupaten Sidoarjo itu diapit oleh Kali Surabaya, panjangnya 32,5 km bagian utara, dan Kali Porong 47 km bagian selatan. Ini fakta, karena saya teliti gitu. Sampai dari sana, udah latihan macam-macam bertahun-tahun. Karena kesukaannya begitu. Itu ya. Karena kesukaannya itu. Kemudian potensi kewilayahan terdiri dari lahan pertanian seluas berapa? Berapa Pak? 28.763 hektar. Kemudian perkebunan tebu 8.164 hektar. Lahan pertambangan seluas
1.729 hektar, selebihnya merupakan tanah pekarangan, pemukiman, industri, perumahan, dan lain-lain. Kalau melihat dari wilayahnya tadi Pak ya, artinya Sidoarjo ini memang daerah pertanian ya Pak Daerah ya? pertanian. Pertanian sawah, pertanian tambak, Iya, tambah, gitu ya? ya, pertanian semua. Oh, Jadi bukan industri, industri kan bukan baru-baru industri. sekarang ini aja. Kalau kita lihat dari Iya. wilayahnya Sekarang penduduk, tadi. Sekarang berdasarkan penduduknya, sensus sekarang oke, penduduk. iya, Tahun 90, iya. jumlah penduduk Sidoarjo 1.116.972 orang dengan kepadatan 1.840 jiwa per kilometer. Pertumbuhan penduduknya ada 3,16% per tahun. Sebabnya ialah berdasarkan angka, bukan hanya karena kegagalan program KB, keluarga berencana maksud saya, tetapi karena faktor perkembangan industri Sidoarjo sebagai daerah penyangga kota Surabaya. Benar nggak? Betul, iya. Ya, 4. karena Sidoarjo Ya, berdekatan sekarang dengan perkembangan ibu kota wilayah Jawa administrasi Timur. sekarang. Ya. Wilayah Kabupaten Sidoarjo itu terbagi di 4 wilayah kerja pembantu Bupati Sidoarjo. Benar nggak? Ya. Ya kan? Iya. Kemudian, ya teruskan. Pakai slogan mutu. Slogan Kabupaten Sidoarjo Permai, bersih hatinya. Artinya pertanian maju, andalan industri, rapi, bersih, serasi, hijau, sehat, indah, dan nyaman. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, pertahankan pertahanan yang dahulu, dan swasembada pangan. Pembangunan desa. Sejak tahun 89 sampai 90, semua desa di kelurahan Kabupaten Sidoarjo sudah berkualifikasi swasembada pangan. Ah, keren. Nah, ini kita bagi orang-orang Sidoarjo harus paham. Harus tahu ya. Harus tahu. Bagaimana wilayah Sidoarjo itu sendiri, sehingga generasi muda itu ya wajib mengetahui. Iya. Ya. Kemudian yang lainnya, letak geografis. Apabila ditinjau dari geografis, ekologis, Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, berada di antara Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, termasuk dalam satuan wilayah pembangunan Gerbang Kertosusilo. Benar nggak? Betul. Mojokerto, Gresik, Surabaya, Jombang, dan Lamongan. Loh, ini nggak ada pangkalannya itu Pak? Apa ya? Nggak ada pangkalannya? Nggak ada, dari segi astronomis. Oh, gitu. Kabupaten Sidoarjo terletak pada 112,5 derajat sampai 112,9 derajat bujur timur dan 7,9 derajat lintang selatan. Kaitannya dengan delta gimana Pak? Hah? Delta. Kenapa? Mengapa Sidoarjo disebut delta? Karena diapit 2 sungai. 2 sungai itu tadi. 2 sungai utara, Kali Mas, kalau Dan yang selatan Kali Brantas. Dari berdasarkan ciri-ciri fisik dan keadaan tanahnya, Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 2 kelompok. Pleistocene fasis sedimen dengan luas wilayah 2.730,28 hektar atau 40,26%. Jenis batuan ini berada di Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Taman, Warung Gedang, dan Sedati. Ayo, ritining ini apa? Ciri-cirinya apa? Ayo, belitinya juga tidak Iya. gampang seperti itu. Iya. Kemudian aluvial dengan luas wilayah 91.378,48 hektar atau 95,74%. Jenis batuan ini disebut semua wilayah kecamatan. Ditinjau dari sisi topografis, kondisi wilayah cukup bervariasi berdasarkan karakteristik ketinggian permukaan laut. Wilayah Sidoarjo berada sekitar 0 sampai 25 meter dari permukaan laut. Nah, ini fakta semua. Fakta semua. Jadi saya katakan begini barangkali para pelajar, para mahasiswa atau juga para pemahaman, para pejabat paham tentang daerahnya. Jadi tidak asal aku menjabat tapi tidak tahu daerah asalnya. Sebab ini berbahaya sekali. Karena ada tentang namanya penjajahan yang lewat budayaan, lewat pemahaman. Jadi adanya ada muatan-muatan pribadi yang tujuannya adalah tidak baik untuk bagi Sidoarjo. Yang bisa merugikan Sidoarjo. Merugikan Sidoarjo. Gitu ya, Pak, ya. Kemudian, dan kalau dirinci lebih lanjut ketinggian tanahnya ada sebagai berikut. 0,3 meter. Luas wilayahnya 19,26 hektar atau 29,5%. Yang 3 meter sampai 10 meter luas wilayahnya 25.889.266 hektar atau 40,8%. Jadi
Ini saya telah teliti semua. Karena masyarakat nanti dalam membangun Sidoarjo tidak asal. Tidak asal ya. Tidak asal nanti apa? Jangan sampai wilayah pertahanan dari daerah industri. Betul. Nanti pangannya dari mana? Nah, kalau dipakai industri Dipakai semua. industri semua. Iya. Untuk perumahan semua. Nah, soalnya bagi pejabat daerah yang berwenang mengatur Sidoarjo, hal semacam dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan daerah-daerah yang seharusnya tidak dijaga. asal aku membangun perumahan, yang penting aku oleh laba banyak, jangan. Masa depan anak cucu kita nanti itu gimana? Kalau jadi kita ada dipakai, maksimum penggunaan untuk kepentingan umum yang non sawah sekian persen. Ini tidak boleh diganggu. Oke, itu juga. Jadi teman-teman, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Karno, bagaimana letak geografisnya, bagaimana manfaatnya, fungsi dari daerah itu sendiri, sehingga masyarakat Sidoarjo tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Misalnya membangun rumah, apalagi membangun perusahaan ya Pak ya, perusahaan. Yang berasal dari asal tanahnya dari sawah misalnya, kalau misalnya masyarakat tidak peduli dengan apa yang dilestarikan tadi, maka bisa jadi masyarakat Sidoarjo jadi bukan tempat yang makmur lagi ya Pak ya. Iya, sawah-sawahnya sudah ganti dengan perusahaan. Betul sih perusahaan itu bisa mengangkat ekonomi daerah Sidoarjo ya Pak ya. Iya. Tetapi harus diingat bahwa harus ada keseimbangan. Iya, keseimbangan benar. Keseimbangan, jangan sampai semua dipakai industri, semua dipakai perumahan. Perumahan, gitu, nanti ya. Dari mana dia makannya? Nah, makanya masyarakat Sidoarjo dan bapak-bapak yang ada di pemerintahan ya Pak ya, untuk ikut semuanya lah kita masyarakat Sidoarjo menjaga agar tanah di Sidoarjo bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat Sidoarjo. Jadi membangun daerah itu kepada para pejabat Sidoarjo, saya ini hanya usulan saja. Iya. Mengatur tata ruang Sidoarjo itu jangan ngawur. Ingat, di dalam sejarah tentang tanaman tebu, kita punya pabrik gula berapa? Kerembung, Candi, Watu Tulis. Berapa Pak? Kurang. Oh banyak. Yang bubar sekarang ya jadi. Iya. Porong. Tanggulangin. Oh Tanggulangin ada. Ya iyalah sebelah timur jalan itu kan sudah sekarang sudah hilang itu. Kemudian Candi itu milik pribadi milik swasta lain. Oh gitu. Kemudian Buduran. Gedangan. Waru. Dan ke barat lagi sepanjang. Kemudian Turangan, Kerembung, kemudian sebelah selatannya barat Kerembung lagi, kemudian Tarik. Ya kan? Banyak sebetulnya ya Pak ya. Nah sekarang itu yang bubar berapa? Yang hidup tinggal? Ya karena yang tinggal hanya Kerembung. Tulangan bubar. Iya. Sidoarjo bubar. Porong bubar semua lah. Ya tinggal Kerembung lah pokoknya. Sampai sekarang itu namanya tebu itu tidak ada nanam tebu. Kita ambil tunasnya. Ya akhirnya industri gula kurang kan. Iya betul. Dulu kan ditanami tebu. Nggak ada ngepers satu kali itu. Kemudian ditanami sawah. Tahun baru lagi. Sehingga tebu itu tingginya dulu 3 meter. Sekarang itu besarnya cuma sekian. Iya. Betul. Tolong toh. Ini dari pemerintah daerah harus paham tentang ini. Karena kita itu memimpin daerah. Atau menjadi generasi sekarang ini. Kita meninggalkan sesuatu terhadap anak cucu kita supaya sampai anak-anak tambah kelaparan ini dia. Iya, ini maksudnya. Iya betul Pak. Ini perlu. Jadi masa depan daerah ini tergantung kita yang berbuat sekarang. Benar enggak? Hampir semua daerah seperti itu. Jangan asal aja. Nah sekarang Pak terkait dengan hari jadi Kota Sidoarjo yang ke-167 ya Pak ya. Nah makna yang paling penting untuk kita refleksikan bersama. Ya kita aja Sidoarjo untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi murni dari Sidoarjo untuk Sidoarjo. Untuk Sidoarjo. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, tebu, padi dan sebagainya itu adalah untuk kemakmuran kita untuk bersama. Untuk jadi ketahanan pangan, ketahanan keamanan itu harus kita ketahanan industri ya itu harus kita kembangkan di Sidoarjo. Jadi oleh karena kepada pejabat daerah tolong pola-pola semacam ini dihayati demikian rupa. Termasuk tentang ya tadi itu pemanfaatan lahan-lahan di Kabupaten Sidoarjo. Ini penting. Seperti sekarang tambak. Iya. Tambak sekarang sudah banyak yang berubah. Ada daerah industri di sana. Iya. Kemudian dampak dari lumpur lapindo. Iya kan? Iya. Itu luar biasa. Saya sudah, kalau saya cerita tentang itu dikira sombong.
membela nih korban lumpur lapindo enggak sembarangan saya. Iya, iya, Sampai iya. saya untuk unjuk rasa saya tidur di kereta api. Saya cuma terlintas kereta api. Akhirnya kereta api macet semuanya. Untuk memperjuangkan Untuk itu ya Pak memperjuangkan ya. itu. Akhirnya Hmm. berhasil ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI. Kemudian saya ngomong sama Bu Bapak Bu Bu Bupati, Bu Gubernur itu, Heeh. Bapak Bu nang kono Bu, duduk nang porong Bu. Oh, Oh, lumpur pandu. gitu. Dan sekarang itu akhirnya berhasil diselesaikan semuanya. Alhamdulillah. Saya kan diminta dibekal pemerintah. Apa sudah selesai lumpur lapindo? Belum, masih mengeluarkan Semburannya. meskipun dibuang ke porong. Oh, gitu. Jadi banyak hal yang saya ceritakan aku dikira sombong, tapi enggak lah, saya gini aja. Enggak, artinya begini, untuk memaknai hari ulang tahun Sidoarjo yang Iya. ke-167. Nah, kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Sidoarjo kira-kira apa, Pak? Ya kalau misalkan tidak perlu karena berdasarkan ulang tahun. Kalau saya ulang tahunnya justru pada memulai bangkitnya Kerajaan Jenggolo. Jadi kita tidak mempertimbangkan itu hari ulang tahun atau tidak. Yang penting setiap Yang hari penting kalau kita bagi Sidoarjo, kita berbuat kebajikan untuk daerah Sidoarjo. Bukan hanya untuk kepentingan pada Siti. Satu, kerjasama antar teman sekampung, RT, RW, kerja bareng, ayo, rukun guyub. Demikian yang jadi guru, tolong jangan hanya menantangkan kenaikan tingkatnya, kenaikan pangkatnya saja. Ayo jadi memberikan generasi berikutnya. Kita sekolahan. Jadikan generasi muda yang benar-benar generasi yang benar-benar produktif. mencintai Sidoarjo, gitu ya. aktif, produktif. Ya kan, ini kita buatkan seperti itu. Karena apa? Ini kewajiban kita sama-sama. Nah, saya karena senang di bidang budaya, saya melihat jalur kebudayaan. Bagi Bapak Ibu yang akan menjadi guru dalam pendidikan formal, silakan kembangkan terus. Untuk mengenalkan anak-anak. Terhadap kebudayaan Sidoarjo. Kemudian yang kedua, kalau karena saya ini juga anggota pramuka, saya tetap masih latihan pramuka sampai sekarang. Bayangkan, sejak tahun 61 sampai sekarang, berapa tahun? 65 tahun. Wow, iya. Apakah berhenti setiap minggu? Tetap latihan. Apa yang perlu? Apa uang? Enggak ada. Enggak. Di mana pramuka oleh duit? Nilai-nilai kecintaan. Nilai-nilai apa? Saya cinta Sidoarjo, cinta bangsaku. Sopo saya ini? Sekarang saya harus sebagai warga negara dan juga dari warga Sidoarjo. Tetap berjalan ini. Ini bukan saya menundulkan diri, bukan. Hanya memberikan motivasi pada teman-teman. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Ini kita lakukan itu. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Wah, betul-betul pramuka ini. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana masyarakat Sidoarjo sebaiknya. Nah, kira-kira nilai-nilai yang masih relevan. Kalau dulu gotong royongnya kuat. Kemudian kalau sekarang bagaimana Pak nilai-nilai yang masih relevan? Dari sisi budaya masih. Yaitu namanya acara ruah deso. Nah, ruah deso ya. Ruah deso itu meruat deso, menyelamati deso ini masih tiap tahun. Biasanya disampaikan pada bulan ruah. Jadi sebentar lagi, sebulan sebelum puasa. Ya. Di tiap desa itu mesti ada namanya barian. Ini barian. Kenduran bareng di suatu tempat, di balai desa atau di tempat lain. Kemudian mesti tidak lupa dengan nanggap wayang kulit. Kebanyakan gitu. Di kampung saya, di tempat saya itu begitu. Setiap tahun. Dan dulu pernah pada waktu ada acara yang tidak boleh ada kesenian barang karena penyakit apa itu berhenti itu apa? Diruat. Iya, itu akhirnya berikut sudah selesai. Kemudian kita di desa saya kita kembangkan sendiri. Saya yang membayari biayanya separuh, yang lainnya saya minta teman-teman untuk menyadarkan masyarakat. Akhirnya tahun depan urunan di desa kampung, gitu enggak? Karena apa? Kalau tidak ada yang berani korban gitu, enggak bisa. Jadi nilai-nilai itu masih relevan ya Pak? Masih relevan sekali. Jadi sampai sekarang di sana itu, di rumah saya, di kampung saya itu masih tetap setiap tahun masih pakai. Dan ada barian, kenduran bareng di satu tempat. Di tempat
kate tanggapan wayang itu. Keren. Ya enggak? Iya. Setiap orang, setiap rumah, coba makan, dimakan bareng. Dimakan Iya, bareng, nanti tuker-tukeran ukur-ukuran, gitu ya. doro-puru nombek kancane. Jadi tujuan seru. pokok adalah budaya kerukunan. Kerukunannya, gotong royong. Bukan perkara makanannya. Iya. Jadi guyup rukun gitu ya. bersatu padu demi kebaikan bersama. Ini penting. Suatu daerah itu penting. Jangan sampai ada namanya penjajahan di bidang kebudayaan. Karena apa? Menganggap iki lo paling bener begini. Ada unsur-unsur politik di situ, hati-hati. Nanti beritahu saya. Saya berikan informasi yang benar. Karena apa? Jangan sekali-kali budaya dicemari oleh hal-hal semacam itu. Yang tidak baik. Sehingga nanti kebudayaan asli Sidoarjo akan terjajah, akhirnya tersingkirkan. Iya. Padahal itu masalah perkembangan tetap berkembang dan kemajuan teknologi informasi. Tetap berjalan. Cuma akar permasalahan, jiwa kebersamaan, jiwa kerohaniannya, jiwa kebudayaan tetap sama. Sidoarjo kan ya. Khas Sidoarjo. Arek Dorjo. Baik, melihat perjalanan panjang Sidoarjo, ciri khas dari Sidoarjo itu sendiri apa, Pak? Kalau ciri khas Sidoarjo itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Cuma terutama di bidang konsumsi tidak makan aja. Makanan Sidoarjo adalah makan kupang lontong. Kupang lontong, ya ciri khasnya. Iya, nanti istri saya sudah menulis lagu Kupang Lontong. Wow, keren. Nanti akan disampaikan lewat siaran radio ini. Teman-teman, kita tunggu ya. Nanti ada Bu Karno. Ibu siapa, Pak? Kasiati. Ibu Kasiati yang sudah menciptakan lagu berjudul Kupang Lontong dan Sidoarjo Gemaripah. Dua buku, dua lagu. Nanti bisa dikulik di episode berikutnya. Ya, gitu ya, Pak ya. Salah Senin depan. Nah, kekuatan utama daerah Sidoarjo itu apa, Pak? Kekuatannya adalah kekuatan budaya yang paling cepat. Masih budayanya. Ya? Jadi tetap rukun satu RT, satu RW masih tetap gotong royong, nanggawean namanya pergabungan bersama-sama, barian. Itu kemudian kemanten. Itu kekuatannya di situ. Ya. Seperti kemanten saja itu ada kemanten khas Sidoarjo. Jenengnya Putri Jenggolo. Saya kerjasama dengan Darbi Meladi. Sudah kita bukukan. Itu ya. Karena apa? Pelestarian budaya jangan sampai hilang. Terutama waktu paken kemanten. Ada makna sendiri. Temu manten. Tidak asal nikahan saja. Itu ya secara agama. Oke. Tapi dicampur dengan budaya. Ini ya. Ada pertemuan. Mengapa kau ono janur kuning? Apa kau besan loro pangan rebutan jago? Ini ada minama waktu dialognya itu ada makna tersendiri. Ada maknanya tersendiri. Untuk memberikan pembelajaran kepada para pengunjung, para masyarakat. Ya. Sehingga nanti dalam keluarga itu terjadi harmonisasi keluarga. Menurunkan generasi berikutnya yang samanya berbaik. Jadi tidak asal saja. Jadi lewat jalur kebudayaan. Nah, kalau misalnya saya, mohon maaf kebetulan saya juga sudah pernah teman-teman yang masih jadi guru, kira-kira peran guru untuk menjaga dan mewariskan sejarah ke anak didiknya. Ya, gini, kira-kira perannya sebagai seorang guru kita tidak hanya mengajar saja, enggak. Apa yang kita ajarkan ada muatan-muatan budaya yang kita tidak kita sampaikan secara teoritis tapi secara praktis. Mungkin bersahabat dengan teman, gotong royong dengan teman, kemudian baik kepada orang tua. Ini penting ini. Dan juga jangan belajar. Karena tujuan belajar, tujuan sekolah juga mencari ilmu pengetahuan. Sehingga mendapat gelar sarjana dan sebagainya. Tapi sisi budaya, jangan lupa. Kita itu hidup tidak sendiri. Pintar aja apa, calon sarjana tapi tidak mau betonggone, gampangannya loh ya. Tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Sosialisasikan ilmunya. Oleh karena itu, kepada Bapak, Ibu guru, kita tetap mengajar. Seperti dengan kewajiban kita atau bidang studi kita. Tapi sisi hubungan antara guru, antara guru dan murid. Kemudian antara guru dengan masyarakat. Ya, jadi guru ini tidak hanya mengajar saja tugasnya, tetapi itu tadi dibawa keluar. Habis. Ya, jadi itu tetap kita lakukan supaya apa? Tetap kebudayaan kita atau
pendidikan kita itu berjalan Dengan baik. sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat kita. Iya. Secara sains sudah ada rumusannya dalam GPPB, gara-gara besar program pengajaran. Iya kan? Iya, betul. Nah, itu pesan kepada guru. Bagaimana pesan kepada murid-muridnya, Nah, Pak, sekarang? kepada anak-anakku sekalian mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Ayo kita kejar ilmu pengetahuan. Kita akan menjadi seorang ilmuwan yang tangguh. Sebagai bukti bahwa kita dan sebagai anak terbaik di keluarga. Untuk bukti kita kepada orang tua dan kepada masyarakat. Ayo, jangan takut miskin karena itu. Karena saya ngalami. Iya. Ya kan? Saya pengabdian untuk masyarakat, bukan saya sombong itu. Saya sedikit, 65 tahun. Iya. Nggak pernah berhenti. Jadi belajar. Tapi belajar dari situ. Belajar itu ternyata kita berbuat kebajikan kepada orang lain. Tidak menjadi kita orang miskin. Tidak. Malah jadi Justru tambah kaya. banyak makan teman-teman kita. Banyak kenalan kita. Sehingga saya sering itu ke rumah teman itu, mesti pulang saya tidak makan, kan sudah makan di rumah teman. Dan tujuan saya Karena bukan kita mencari baik itu. dengan teman-teman. Iya kan? Iya. Karena apa? Kita saling tahu. Karena komunikasi kita namanya jalur budaya, apa komunikasi budaya. Semacam itu. Oleh karena itu gotong royong itu adalah budaya khas Arek Dorjo. Nah, itu penting sekali. Budaya khas Arek Dorjo ini dipahami oleh masyarakat. Jangan takut berbuat kebajikan pada orang lain. Tidak ada orang miskin karena berkebajikan orang lain. Ingat-ingat. Orang bijak kepada orang yang suka berdermawan, jangan takut miskin. Tidak akan terjadi. Tidak akan miskin, ya. Pak, terkait dengan hari ulang tahun Sidoarjo, Pak, ya, yang ke-167. Harapan Bapak untuk Sidoarjo di usia yang 167 ini apa? Jadi tujuan saya Sidoarjo adalah daerah ya itu makmur sejahtera. Makmur sejahtera. Iya. Kemudian juga ini tugas, ini maafkan kepada para pejabat. Jangan bersaing hanya karena urusan politik. Jangan. Masyarakat kita itu butuh seorang pemimpin yang bisa memakmurkan rakyat. Penting ini. Oleh karena itu tolong, apapun kebijakan dari para pejabat, tujuan pokok adalah demi kemakmuran rakyat. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan didengarkan. Iya, ya, Pak, sama juga di hal yang lain di luar itu. Ya, terakhir, apa pesan Bapak untuk masyarakat dalam memaknai hari jadi Sidoarjo? Iya. Hari jadi Sidoarjo itu kita maknai adalah bahwa kita ada benar-benar punya daerah, punya wilayah yang kita tempati dan harus kita makmurkan bersama. Karena tidak gampang seperti ini. Tidak setiap warga bangsa ini atau bahkan di negara lain punya daerah tempat kekayaan. Tidak punya. Ada yang begitu. Karena saya mohon maaf ini, saya ada beberapa kali ke luar negeri untuk pada beli teman-teman ini. Tidak sebaik Indonesia. Sekali lagi, tidak sebaik Indonesia. Apalagi Arek Dorjo. Arek Dorjo harus unggul semuanya. Unggul dalam segala bidang. Terutama di bidang kebudayaan. Kemudian gotong royong. Jangan takut miskin karena gotong royong. Waduh, keren sekali Bapak. Banyak sekali. Terima kasih para pendengar dan para pemirsa sekalian. Apa yang omongkan belum tentu semuanya benar. Pasti ada yang kurang. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi itu luar biasa sekali, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, terutama masyarakat Sidoarjo, sehingga tahu betul daerahnya. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, kita tidak salah arah. Sehingga penting sekali mempelajari tentang wilayah kita, yaitu Sidoarjo kita tercinta, yang saat ini akan memasuki usia ke-167. Saya ucapkan selamat hari jadi Kota Sidoarjo. Itu tadi yang sudah kita bincang-bincangkan dengan pakar budayawan yang ada di Sidoarjo. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya Suhartati undur diri. Sampai ketemu di podcast Suara Dwija TV Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.